Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Miss berharap kalian selalu sehat dan gembira. Saat ini kita akan belajar buku tematik 2H mengenai persatuan dalam keberagaman. Anak-anak, negara kita memiliki banyak keberagaman. Di antaranya beragam agama, suku bangsa, bahasa daerah, asal daerah, dan adat istiadat. Nah, siapa yang tahu agama apa saja yang ada di Indonesia? Ya, benar. Ada agama Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen Protestan, dan Konghucu. Nah, sekarang siapa yang tahu nama tempat ibadah setiap agama? Tepat sekali. Agama Islam, tempat ibadahnya masjid. Agama Hindu, tempat ibadahnya pura. Agama Buddha, tempat ibadahnya wihara. Agama Katolik dan Kristen Protestan, tempat ibadahnya bernama gereja. Sedangkan agama Konghucu, tempat ibadahnya bernama kelenteng. Anak-anak, bangsa Indonesia juga terdiri dari berbagai suku bangsa. Ada suku Batak dari Sumatera Utara, suku Gayo dari Aceh, suku Minang dari Sumatera Barat, suku Sunda dari Jawa Barat, suku Asmat dari Papua, suku Ambon dari Maluku, suku Dayak dari Kalimantan, suku Jawa dari Jawa Tengah, suku Betawi dari Jakarta, dan sebagainya. Perbedaan agama, asal daerah, suku bangsa, adat istiadat menjadikan bangsa Indonesia memiliki keberagaman. Namun demikian, meskipun berbeda agama, berbeda asal daerah, berbeda suku bangsa, berbeda adat istiadat, bangsa Indonesia dapat hidup berdampingan dengan rukun. Mengapa? Karena kerukunan dapat terjaga dengan sikap saling menghargai dan saling menghormati, sehingga terwujudlah persatuan dalam keberagaman. Anak-anak, contoh persatuan dalam keberagaman itu bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contohnya saat kita bermain sepak bola dengan teman-teman. Untuk memenangkan permainan sepak bola, kekompakan pemain dalam tim harus dipelihara. Dan akibat tidak kompak, tujuan dalam tim tidak akan tercapai. Selain kompak, kita juga harus bisa bersikap sportif. Dengan sikap sportif, kita dapat berolahraga dengan rukun. Karena hidup rukun mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Dan contoh yang lain adalah saat kita bermain dengan teman-teman kita, baik bermain di rumah ataupun di sekolah. Teman-teman kita ada yang berasal dari daerah yang berbeda, agama yang berbeda, juga suku adat istiadat yang berbeda. Kita bisa bermain dengan rukun bila kita saling membantu dan saling menghormati. Tidak membeda-bedakan teman hanya karena berbeda suku, agama, atau asal daerah. Nah, anak-anak, ada beberapa sikap yang harus kita miliki saat kita bermain bersama dengan teman-teman. Pertama, kita hendaknya memiliki sikap sportif. Apa itu sikap sportif? Sportif itu menerima kekalahan dan kemenangan. Jika kita diberi kemenangan, maka kita tidak boleh sombong. Namun jika kita diberi kekalahan, kita juga tidak boleh marah-marah. Kita harus bisa menerima kekalahan yang kita dapat. Kemudian yang kedua adalah sikap menaati peraturan permainan. Hendaknya sebelum permainan dimulai, kita membuat aturan yang disepakati bersama. Jika ada yang melanggar aturan, maka dikenai hukuman.
Aturan dibuat agar permainan bisa teratur dan berjalan dengan baik. Kemudian sikap yang ketiga adalah bekerja sama, di mana setiap orang bekerja dengan sungguh-sungguh dan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Berikut ini kita akan melihat contoh kegiatan bekerja sama. Pertama, bekerja sama di rumah, seperti membersihkan rumah bersama-sama. Semua anggota keluarga saling membantu agar rumah nampak bersih dan rapi. Semua anggota keluarga memiliki tugas yang berbeda, dan semua mengerjakan tugas masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Contoh yang kedua adalah bekerja sama di sekolah, seperti kerja bakti membersihkan kelas. Semua teman-teman di kelas memiliki tugas yang berbeda-beda yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, sehingga kelas menjadi bersih dan rapi. Nah anak-anak, persatuan dalam keberagaman dapat terwujud bila kita memiliki sikap. Pertama, saling menghormati dan menghargai perbedaan yang kita miliki. Kemudian, yang kedua, saling menolong dan bekerja sama walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda asal daerah dan bahasa. Yang ketiga, kita memiliki sikap mendahulukan kepentingan bersama. Kemudian sikap yang keempat adalah rela berkorban. Mari saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada agar hidup rukun dapat tercipta. Hidup rukun adalah modal terbentuknya persatuan dalam keberagaman. Anak-anak, apakah kalian masih ingat dengan semboyan bangsa Indonesia? Ya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti berbeda-beda namun tetap satu jua. Maknanya, bangsa Indonesia adalah satu kesatuan yang utuh yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, kepercayaan, bahasa, dan lain-lain. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah pedoman bangsa Indonesia untuk tetap memelihara persatuan. Anak-anak, persatuan harus kita jaga dimanapun kita berada. Persatuan dapat terwujud jika kita saling menjaga kerukunan. Karena itu anak-anak, banyak manfaat hidup bersatu dan bekerja sama. Di antaranya, pertama, pekerjaan terasa ringan. Kedua, pekerjaan lebih cepat selesai. Ketiga, menciptakan kerukunan. Dan keempat, tujuan bersama dapat diraih. Nah, sekarang apa akibatnya bila kita tidak bersatu? Ada beberapa yang dapat kita rasakan. Akibat tidak bersatu dalam keberagaman. Pertama, pekerjaan terasa berat. Kedua, pekerjaan jadi lebih lama selesai. Ketiga, menimbulkan pertengkaran dan perselisihan. Nah, demikianlah anak-anak materi tentang persatuan dalam keberagaman yang terdapat dalam buku tematik 2H. Nah, sebelum kita berpisah, coba tuliskanlah keberagaman apa yang terdapat di negara kita Indonesia. Kemudian, sikap apa yang dibutuhkan agar tercipta persatuan dalam keberagaman, dan akibat apa saja jika kita tidak bersatu. Nah, kalian bisa mengerjakan, ditulis di buku ya, lalu kirim ke Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.